حي على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kitab fiqh atau kajian kitab Al-Mu'tamad fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karya karya Dr. Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah taala wa jazahu anna khaira. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari masalah berkaitan dengan qiraah al-Fatihah atau sebelum membaca al-Fatihah, yaitu at-ta'awudz. At-ta'awudz yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan yang semisalnya. Qiraah at-ta'awudz, ya, membaca at-ta'awudz atau juga disebut isti'adzah. Jadi kadang kita mendengar nama ta'awudz, kadang kita mendengar isti'adzah. Itu esensi sama, yaitu berlindung kepada Allah daripada syaitan. Itu yang akan kita bahas, fikih tentang ta'awudz, ya, sebelum membaca Al-Qur'an. Baik di dalam salat terutama ataupun di luar salat. Dan setelah itu jika waktu cukup, kita akan membahas masalah syarat-syarat sahnya membaca Al-Fatihah dalam salat. Ya, syarat-syarat sahnya membaca Al-Fatihah dalam salat. Baik, kita mulai dari at-ta'awudz. Berkata Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizallah, yusannu at-ta'awudzu ba'da at-tawajjuhi wa qabla al-qira'ah. Dianjurkan mengucapkan ta'awudz, ya, setelah dia bertawajjuh, itu menghadap istiqbal qiblah dan salat dengan mapan Allahu Akbar, kemudian istiftah atau iftitah, kemudian disunnahkan baginya mengucapkan ta'awudz. Dan dalam bahasa di kitab ini sebelum baca Al-Fatihah disunnahkan membaca ta'awudz, dibahasakan dengan disunnahkan. Dibahasakan di sini dengan disunnahkan membaca ta'awudz. Dan kadang-kadang nanti akan kita temukan wa yustahabbu, yaitu dianjurkan. Seperti nanti akan ada pembahasan wa yustahabbul israru fit ta'awudz. Ya, Assalamualaikum. Dianjurkan ta'awudz secara sirri. Kemudian ada juga wa yustahabbu ta'awudzu fi kulli rak'ah. Dianjurkan ta'awudz di setiap rakaat. Wa yustahabbu at-ta'awudz fi kulli salatin. Dianjurkan ta'awudz di setiap salat. Taib. Apa bedanya yusannu disunnahkan dan yustahab dianjurkan? Ketika ulama membahas atau mengungkapkan ini, hukumnya sama-sama tidak wajib. Disunnahkan dan dianjurkan sama-sama tidak wajib. Sama-sama derajat di atas mubah dan di bawah wajib. Sama-sama dianjurkan, tetapi dibahasakan ada perbuatan yang disebut disunnahkan dan ada perbuatan yang disebut dianjurkan. Sama-sama satu hukum, tapi pengungkapannya berbeda. Kenapa? Ketika para ulama
menyebutkan hal ini disunnahkan, berarti ada dalil yang langsung muayyan, dalil yang langsung menyebutnya bahwasanya ini adalah perbuatan Nabi atau diperintahkan oleh Nabi langsung, atau dalam Al-Quran langsung. Tapi ketika yustahab, dianjurkan, maka pengungkapan ini menunjukkan bahwasanya ini adalah hasil dari istinbat, hasil dari ijtihad para ulama, mengambil dari dalil-dalil lain kemudian difahami oleh ulama dengan dalil tersebut, maka dianjurkanlah hal-hal berikut, ya. Taib, itu bedanya disunnahkan dengan dianjurkan. Sama-sama dianjurkan, tetapi ketika disebut disunnahkan berarti ini merupakan perintah langsung memang dari Allah atau dari Rasul, atau perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bisa juga perbuatan khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Wajib atas kalian untuk memegang sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti mereka ini pemegang sunnah, dan perbuatan-perbuatan mereka itu termasuk juga sunnah, baik sunnah dalam artian jalan Islam maupun sunnah dalam artian disunnahkan atau dianjurkan. Taib, yusannu ta'awudz qabla al-qiraah, disunnahkan membaca a'udzubillah minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Qur'an. Ini dari firman Allah Azza wa Jalla. Langsung, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka isti'adzah. Katakanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, berarti ini perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla. Perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun ini tidak langsung menjadi kewajiban, melainkan menjadi sunnah, dikarenakan ini masalah akhlak dan adab dalam membaca Al-Quran, maka ini disunnahkan. Ini istilahnya apa tadi? Disunnahkan, ya. Taib. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa yahsulu ta'awudzu bi kulli mashtamala alaihi ta'awudz minasyaitan. Terhasilkan, terwujud namanya ta'awudz dan isti'adzah dengan apapun kalimat yang mengandung sisi ta'awudz atau berlindung pada Allah daripada syaitan. Yang paling afdal adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang paling afdal. Karena itu sesuai dengan ayat tadi. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. La ista'idz berarti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian ada yang mengatakan, dan juga ada hadisnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yaitu ta'awudz di antara lafalnya adalah a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, dengan tambahan as-sami' al-'alim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, ya. Kemudian kata penulis hafizallah, wa yustahabbul israru fi ta'awudzi fi shalatil jahriyati was sirriyah. Nah di sini wa yustahabbu, ya. Dianjurkan, bukan disunahkan, walaupun hukumnya sama. Dianjurkan al-israr, mengucapkan dengan lirih, pelan, israr, sirri. Dianjurkan sirri dalam berta'awudz dalam salat, baik itu salat jahriyah maupun salat sirriyah, ya, gitu, ya. Seperti apa zikir sirri ini, yaitu ta'awudz sirri, ya, yaitu sampai dia itu memperdengarkan dirinya sendiri aja, kelas. Allahu Akbar, baca kayak baca iftitah kan, enggak dikeraskan, enggak, ya. Kemudian selesai baca iftitah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, nanti baca basmalahnya itu khilafiyah, mau dijaharkan kalau imam maghrib atau isya, atau mau disirkan, itu khilafiyah. Kayak seperti itu. Jadi dianjurkan israr, sirri, dalam berta'awudz di salat, baik salat jahriyah maupun salat sirriyah, ya. Kasairil azkaril mustahabbah, seperti seluruh zikir-zikir yang dianjurkan. Ya, seluruh zikir-zikir yang dianjurkan dalam salat, maka itu dibaca secara sirri.
Bihaitsu, bagaimana disebut sirri? Bihaitsu yusmi'u nafsahu law kana sami'a. Yaitu dengan cara barometernya dia memperdengarkan dirinya sendiri kalau dia memang bisa mendengar. Gimana? Dia memperdengarkan diri sendiri, udah itu cukup dah. Dan bahkan itu lebih afdal daripada dia harus memperdengarkan ke tetangganya. Ya, jadi ya cukup. Mungkin kedengarannya cuman kalau bagi yang lain mungkin kedengarannya syaknya doang. Syaitan gitu. Ya, karena ada huruf shinnya. Ya. Dia memperdengarkan diri sih kalau dia bisa mendengar. Kalau dia nggak bisa mendengar ya udah, yang penting dia berusaha aja untuk berbisik kecil untuk dirinya. Oleh anna ta'awudha laisa biqira'ah. Hal ini karena kenapa cukup sirri saja tidak usah jahar? Karena ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu bukan termasuk membaca Al-Qur'an. Ya. Bukan termasuk membaca Al-Qur'an. Kita jangan salah sangka dengan sebagian qari, kalau misalnya mereka memulai membaca Al-Qur'an biasanya di pesta-pesta atau di walimahan atau di a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu belum masuk baca Al-Qur'an. Iya. Ya sebenarnya itu tidak pakai hukum tajwid enggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi orang kalau mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu belum disebut membaca Al-Qur'an. Dia disebut berta'awudz. Ya. Walianna ta'awudha laisa biqira'ah wa jaa'a 'ala atba'i fi sirriyah. Baik. Jadi itu kesimpulannya dianjurkan sirri, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kalau imam di salat jahri, kalau misalnya memang dia biasa baca bismillahirrahmanirrahim dengan keras, maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu tidak dengan keras, cukup kecil aja suaranya. Bahkan kalau misalnya dia keras-keras untuk a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka ini tidak ada dalilnya dan tidak didukung oleh mazhab. Tapi kemudian wa yustahabbu ta'awudzu fi kulli rakaah. Dianjurkan berta'awudz pada setiap rakaat. Pada setiap rakaat. Kenapa begitu? Li'annahu yastaftihu bihi al-qira'ata fiha. Karena dia itu sedang beristiftah, memulai membaca Al-Qur'an, kan setiap rakaat kayak gitu. Ini bagi yang memang membaca Al-Qur'an dalam setiap rakaatnya. Adapun makmum kalau sudah imam baca ya khalas, makmum mendengarkan saja. Walaupun di mazhab Syafi'i tetap diharuskan membaca Al-Fatihah. Maka taib, misal kita ikut mazhab Syafi'i sebagai makmum di salat jahriyah, salat Isya nanti, dalam mazhab Syafi'i tetap wajib makmum membaca Al-Fatihah. Ya. Maka kalau misalnya ikut itu, maka makmum ini juga membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum baca Al-Fatihah. Begitu. Taib ya, begitu ya. Jadi setiap rakaat membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, berdiri dari sujud, diri untuk rakaat kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim juga. Karena ini dia memulai membaca Al-Qur'an lagi gitu loh. Kan sebelum itu ketika dia sujud apakah dia membaca Al-Qur'an? Tidak. Zikir subhanallah rabbiyal a'la. Sebelumnya dan seterusnya zikir. Jadi bacaan Al-Qur'an terputus ketika dia mau ruku'. Terus sampai rakaat berikutnya baru dia memulai kembali membaca Al-Qur'an. Dan memang begitulah kita kalau membaca Al-Qur'an ya ikhwan, jemaah sekalian. Ketika terputus dengan perkataan lain, baik itu perkataan zikir yang di luar Al-Qur'an maupun perkataan manusiawi biasa, maka kalau kita mau meneruskan membaca Al-Qur'an lagi, dia anjurkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu. Misal kita lagi tilawah nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kemudian ada anak, kemudian nak hati-hati jangan main di situ nak. Ya, misal saja. Ya. Kita enggak, ya boleh lanjut kalla saya'lamun boleh, tetapi dianjurkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim karena bacaan dia terputus. Iya.
kembali dianjurkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kecuali mungkin kalau terlalu sering, mungkin karena memang dia di sekitar anak kecil dan dia selalu memberikan aba-aba pada anak kecil, maka sebenarnya dalam konteks itu tidak dianjurkan tilawah. Dalam konteks orang kalau lagi sibuk tidak dianjurkan tilawah. Kenapa? Karena putus-putus terus tilawahnya itu. Ya. Jadi membaca Al-Qur'an itu kalau memang enggak lagi kalau kesibukan terputus-putus, mana tidak dianjurkan karena ini memutus-mutus bacaan, tidak baik gitu loh. Ya walaupun dia tidak sampai berdosa gitu. Tapi tenanglah dalam baca Al-Qur'an. Kalaupun ada yang men-skip atau ada yang mengganggu atau ada yang harus dia tegur misalnya, itu jangan sering-sering, sekali-kali aja. Ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ulang gitu. Iya. Kalau misalnya baca Al-Qur'an kemudian pegang HP WA. Mulai dia WhatsApp atau melihat Shopee misalnya. Ya. Seperti yang pekan lalu kita sebutkan naruh-naruh di keranjang, ya kan? Ini kan sudah terputus bacaan. Pikirannya udah enggak kebacaan lagi. Udah enggak fokus lagi, maka dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dia jangan cuma a'udzubillahi minasyaitonirrajim doang secara lafal, tapi dia juga harus fokus lagi dong ke Al-Qur'an. Jangan baca lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca lagi tapi masih pikirannya tadi di keranjang tadi kayaknya ada yang belum deh kayaknya. Ya begitu. Jadi di setiap rakaat baca. Kalau memang dia mau, dia dianjurkan untuk itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa li husulil fasli bainal qira'ataini biruku'i wa ghairihi, agar terhasilkan pemisahan antara dua bacaan di ruku' dan lainnya. Jadi terpisah itu. Kan memang dipisah. Disebabkan terjadinya pemisahan antara bacaan rakaat pertama dengan bacaan rakaat kedua dari Al-Qur'an. Wa huwa ashaddu istihbaban fi raka'atil ula lil ittifaqi 'alaiha. Dan paling dianjurkannya itu adalah di bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim di rakaat pertama, itu paling dianjurkan. Kenapa? Karena itu disepakati oleh semua ulama. Itu lebih dianjurkan lagi, lebih ditekankan lagi penganjurannya. Wa li'anna iftitahal qira'ati fi sholati innama huwa fiha. Karena pada hakikatnya pembacaan Al-Qur'an dalam salat itu ada di rakaat pertama aja Mas sekalian. Rakaat pertama. Ya. Tapi kalau misalnya rakaat pertama Isya dibacakan oleh imam, rakaat kedua Isya dibacakan oleh imam, rakaat ketiga Isya baru baca sendiri kan, maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kalau dia tahu imamnya itu cepat bacaannya, maksudnya cepat ruku' di rakaat ketiga atau keempat, jangan panjang-panjang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari apa? Tasyahud pertama, tahiyat pertama, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Selesai duluan. Udah gitu suaranya udah kayak di kaset-kaset ya, udah kayak di iklan-iklan gitu kan. Ya, kemudian wa yustahabbu ta'awudzu fi kulli salatin faridatin aw nafilatin aw mandhurah. Dianjurkan ta'awudz ini di setiap salat. Baik fi kulli salati faridatin, fi kulli salatin faridatin, baik salat terkhusus salat fardu atau salat sunnah atau salat nazar. Ada namanya salat nazar. Salat nazar itu apa? Yaitu salat yang merupakan konten dari nazar seseorang. Misalnya dia bilang, kalau misalnya saya berhasil mencapai tujuan kota safar saya, maka saya bernazar akan salat 12 rakaat misal di masjid yang saya temui di sana. Saya bernazar akan salat 12 rakaat di sana. Boleh bernazar, bukan boleh, makruh bernazar seperti itu, tapi bernazar asalnya hukumnya makruh. Tapi ketika dia sudah bernazar dan itu bukan nazar maksiat,
maka wajib dia tunaikan. Segala sesuatu, semua nazar itu asal hukumnya adalah makruh, Pak. Nazar itu hukumnya makruh. Tapi ketika dia sudah ceplos nazar itu dan itu nazar yang baik, maksudnya nazar yang baik ini bukan kemunkaran, maka dia wajib untuk menunaikannya. Ya, tapi itu nazar bab lain. Ini bukan masalah nazarnya sekarang, tapi salat. Kalau ada kalanya salat seseorang karena nazarnya dia, saya harus salat 12 rakaat selama dia tidak berlebihan. Jangan bernazar sesuatu yang ghulu, berlebihan. Misalnya, kalau saya sampai tujuan di kota saya, maka saya akan sholat 1000 rakaat. Enggak kan? Antum berlebihan antum. Antum nanti wafat duluan, ya. Berlebihan. Enggak. Yang seperti itu main-main nazarnya. Walikulli musallin min imamin wa ma'mumin wa munfarid. Juga dianjurkan bagi setiap orang yang salat, baik imamnya, baik makmumnya, baik yang salat sendiri. Wa rajulin wa imra'atin wa sabiyyin, baik pria dewasa yang sudah akil baligh atau perempuan dewasa yang aqilah balighah ataupun sabi. Sabi ini anak kecil yang belum baligh dan dia sudah mencapai usia tamyiz. Sabi yang dimaksud di sabi yaitu anak kecil, sabi mumayyiz yaitu anak kecil yang belum mencapai usia baligh namun sudah mencapai usia atau sikap tamyiz. Apa itu usia atau sikap tamyiz? Yaitu mampunya akalnya untuk membedakan antara perintah dan larangan. Mampunya akalnya untuk mencerna ucapan dan arahan orang. Maka ini tamyiz. Misalnya anak ini berapa usia, Pak? 6 tahun. Dia apakah bisa disuruh beli ini, bisa disuruh beli itu? Kadang. Berarti masih belum full. Kalau Bapak bisa disuruh. Bapak udah bukan tamyiz lagi, udah bangkotan namanya ya. Jadi kalau misalnya anak usia tamyiz, kadang anak itu sabi itu dia masuk ke usia tamyiz 7 tahun. Tetapi kadangkala tamyiz itu bisa membedakan antara perintah, larangan, arahan ini itu bisa udah cakap gitu, udah bisa berkelakuan gitu, udah bisa. Ini kadang-kadang tidak, barometernya bukan nominal usia. Karena relatif kadang-kadang. Ada anak usia 8 tahun tapi bahlulnya kebangetan. Ada giliran untuk game dia tamyiz. Tapi giliran untuk hal-hal yang sosial apa pertemanan itu paling enggak ngerti apa-apa. Enggak ngerti perintah larangan, enggak ngerti. Nah, yang seperti ini walaupun 8 tahun belum tamyiz. Jadi kadang-kadang ada yang kasus-kasus tertentu. Ada juga anak 6 tahun. Tapi dia pinter. Ngerti, ini itu ngerti, bisa melakukan ini itu. Makanya seperti ini, walaupun 6 tahun belum diperintahkan untuk sholat, tapi kalau dia sholat sah. Pahami baik-baik. Kata Nabi SAW, muru auladakum bisab'in, muru auladakum lissalati lisab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika dia masuk usia 7 tahun. Taib. 7 tahun ini kalau anak itu sudah usia tamyiz, maksudnya dia udah bisa membedakan perintah larangan, kita perintahkan enggak? Perintahkan untuk salat. Bagaimana kalau dia 7 tahun udah masuk, tapi qadarullah dia termasuk agak terbelakang sedikit, maksudnya belum begitu bisa membedakan antara perintah dan larangan. Apakah kita perintahkan dia untuk salat? Ayo, Pak. Perintahkan enggak? Perintahkan, karena Rasulullah SAW bilangnya lisab'in, karena 7 tahun. Ini enggak peduli nanti dia 7 tahun dia udah pintar atau enggak, karena 7 tahunnya ini, kata Rasulullah SAW. Begitu. Nah, taib, kalau misalnya ada anak kecil usia 6 tahun, tapi dia malah melampaui anak usia 9 tahun dari segi kecerdasan. Dia tahu perintah larangan, ngerti arahan dan seterusnya. 6 tahun dia. Apakah wajib bagi kita untuk memerintahkannya salat? Tidak, karena dia belum usia 7 tahun. Tapi alangkah baiknya kalau kita udah bisa memerintahkannya sholat. Bahkan usia 5 tahun. Bisa, ada yang usia 5 tahun. Ya, sholat bisa, udah bisa sholat. Bahkan bisa baca Al-Fatihah, bisa. Itu bisa, karena kecerdasan yang Allah berikan padanya bisa. Tetapi, apakah sholat dia sudah sah?
Nah, ini yang menjadi khilaf di antara ulama. Apakah sahnya salat anak kecil itu barometernya di usia atau di tamyiz? Itu khilaf di antara ulama. Kalau ya, karena keabsahan salatnya anak ini bisa berpengaruh kepada hukum dan status keimaman dia. Gitu loh. Iya. Kalau misalnya dia sah salatnya, berarti sah jadi imam. Misal emaknya itu jadi makmum, dia bisa. Dia usia 7 tahun. Sudah ngerti arahan, ngerti bacaan dan seluruh syarat sah salat dan rukun-rukunnya. Ngerti. Jadi imam buat ibunya. Usia 7 tahun. Atau bahkan usia 6 tahun. Nah, sebagian ulama mengatakan ibrahnya adalah dia di tamyiznya dia. Maka salatnya sah. Salatnya sah. Kalau dia jadi imam, sah keimamannya dan makmumnya juga sah normal. Adapun kalau udah usia 8 tahun tapi enggak ngerti arahan-arahan, maka tidak dianggap sah salatnya, tetapi wajib orang tuanya untuk memerintahkannya salat walaupun salatnya belum sah. Begitu jemaah sekalian. Pada ngerti nggak Pak apa yang saya omongin? Iya. 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 Kayak takutnya kan diem aja gitu, matung, takutnya ngomong apa sih. Ya, kemudian wa hadirin wa musafir. Dan orang yang bermukim dan orang yang bermusafir, orang musafir juga dianjurkan untuk membaca ta'awudz di setiap rakaat, di setiap salatnya atau setiap rakaatnya juga. Wa qa'imin wa qa'idin wa muttaji', baik yang salat berdiri, salat yang duduk atau berbaring, itu semua juga dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa muharibin, bahkan orang yang sedang dalam kondisi perang juga masuk ke dalam hukum ini, yaitu dianjurkan. Illal masbuqa alladhi yakhafu fawta ba'di al-fatihati law ishtaghala bih, kecuali orang yang masbuk, yang dia khawatir kehilangan sebagian al-fatihah kalau dia tersibukkan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan juga istiftah, itu tidak dianjurkan. Fayatrukahu, maka hendaklah dia apa? Tinggalkan ta'awudz, tinggalkan istiftah. Ya enggak Pak? Iya. Karena dia khawatir apa? Khawatir fauta ba'di al-Fatihah, kehilangan sebagian dari al-Fatihah. Wa yashra'u fil Fatihah, maka dia langsung aja memulai al-Fatihah. Tapi bagaimana kalau kasusnya wa yashra'u fil Fatihah wa yata'awwadhu fi raka'atil ukhra, maka silakan dia ta'awudz di rakaat lainnya gitu loh. Tapi bagaimana kalau kasusnya antum datang Pak, ya masbuk ya, itu belum usia tamyiz itu, karena nangis itu nggak kenal waktu ya. Nah di sini kalau misalnya antum datang dalam kondisi masbuk di sini yaitu imam sudah takbiratul ihram dan antum nggak tahu ini di pertengahan atau awal takbiratul ihram, dah pokoknya antum masuk, waduh udah pada mulai nih, gitu kan? Antum masuk dan antum khawatir kalau saya doa iftitah dan ta'awudz dulu, nih Fatihahnya enggak kebagian nanti. Masuk Allahu Akbar, langsung aja bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Atau mungkin kalau baginya ta'awudz itu masih ringan, iftitahlah yang bikin panjang, maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim enggak masalah. Cuma kalau dia mencukupkan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka enggak ada masalah buat dia insyaallah. Ya, begitu. Wa yustahabbu at-ta'awudzu aidha fi salatil janazati 'ala sahih, dan dianjurkan buat dia ta'awudz juga di salat jenazah menurut pendapat yang sahih. Kemudian kata beliau, wa in tarakal musalli at-ta'awudha 'amda aw sahwa falaysa 'alaihi syai'. Kalau misalnya orang yang salat ini meninggalkan ta'awudz sengaja ataupun lupa, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Wa in tarakahu 'amda tadarakahu fi raka'ati tsaniyah. Kalau dia meninggalkan ta'awudz secara sengaja, maka silakan dia menunaikannya, nanti dia dapatkan itu di rakaat kedua. Oke, kita lanjut.
Syurutu sihhatil qiraah, syarat-syarat sahnya membaca Al-Fatihah dalam salat. Tata'ayyanu qiraatul Fatihati fi sholati hifdha aw nadharan fi mushafin aw talqinan aw nahwa dzalik. Ya. Wajib, ya, harus pembacaan Al-Fatihah itu harus ada pada salat, baik dengan beberapa cara. Yang paling pertama, dan ini yang paling masyhur dan paling diamalkan semua kaum muslimin umumnya, hifdha, dengan hafalan. Ada enggak di sini jemaah yang tidak hafal Fatihah? Wah, parah itu kalau belum hafal tuh. Ngapain aja selama ini berarti? Ya kan? Hafal. Maksudnya hafal apa? Dia bisa menghadirkan bacaan tanpa melihat teks, itu hafal. Ya. Dia bisa menghadirkan bacaan tanpa melihat teks atau tanpa mendengar sesuatu dari bacaan tersebut. Maka itu namanya hafal. Adapun kalau misalnya dia membaca, dia mengucapkan Al-Fatihah harus dibantu dengan suara orang, maka ini belum disebut hafal. Taib, itu satu. Kemudian cara lain, au nadhran fil mushaf, atau dia bisa membaca di mushaf. Sah enggak? Sah. Sah. Tapi ini bagi siapa? Ya bagi yang belum hafal. Kalau udah hafal ngapain untuk baca? Ya kan? Ngapain untuk baca? Mu'allaf aja udah banyak yang hafal kok. Bahkan sebelum masuk Islam pun ada yang udah hafal Al-Fatihah, saking seringnya dengarnya di majlis taklim. Maksudnya di masjid tetangga gitu. Hafal Al-Fatihah. Taib. Kalau misalnya belum hafal, boleh dia membaca mushaf. Ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang belum hafal ayat-ayat, mungkin karena mu'allaf atau karena dia emang muslim dari dulu cuman selama ini lalai dan enggak punya hafalan, dia boleh salat untuk bacaan Al-Qur'annya dia baca mushaf. Kalau Fatihah udah hafal, tapi untuk bacaan selain Al-Fatihah boleh pakai mushaf. Tapi ini dalam konteks apa? Dalam konteks salat sendiri sunnah. Adapun kalau dia salat fardu, dilihat. Kalau misalnya dia jadi imam, tidak layak jadi imam. Yang layak jadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. Enggak usah jadi imam, ngapain jadi imam? Kecuali kalau imam di pom bensin sana. Ya, kebetulan memang diimamin gitu kan, karena kepepet ya misalnya. Ya. Maka dia boleh. Nih misalnya orang nih tidak punya hafalan, dia cuma hafal Al-Fatihah. Dia mau baca An-Nas aja agak minder. Bahkan dia takutnya baca An-Nas takut kesurupan dia, ya. Misalnya minder. Maka dia kemudian bawa HP-nya, buka mushaf HP. Ya, sekali baca surat At-Taghabun, makin bingung dia kan. Baca juz amma aja udah belepotan susah kayak gitu, baca surat yang jauh-jauh di tengah-tengah. Ya. Maka dia baca, sah enggak? Enggak masalah. Enggak masalah. Ya. Atau seseorang dia memang hafal Al-Fatihah namun dia ragu. Misalnya dia selama ini enggak salat. Selama ini jauh dari Allah, jauh dari agama Allah, tapi dia muslim, aslinya muslim. Dia taubat dan pengen salat. Akhirnya dia salat kemudian, namun dia khawatir salah baca Al-Fatihah. Ini parah ini orang. Maka bolehkah dia membaca mushaf di salatnya? Boleh. Ini kan kayak di film apa namanya? Kiamat Sudah Dekat itu loh ya dulu itu. Ya kan, belajar salat gitu kan? Tapi kalau itu belajar salat demi awewe gitu enggak bagus itu. Ya, belajar salat kemudian pakai apa ya? Pakai audio atau pakai apa saya lupa. Itu tahun jebot kapan itu enggak tahu dah. Nah, apakah boleh seperti itu? Boleh. Iya, boleh. Ya, kemudian juga au talqinan atau talqin. Dia baca Al-Fatihahnya dengan ditalqin. Bukan talqin. Bang baca la ilaha illallah. Lo kira gue mau mati apa? Enggak, baca Al-Fatihah. Ditalqin, talqinnya ini baik sama talqin audio misalnya, boleh bisa. Atau talqin dari manusia yang di sampingnya. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Diikutin talqin ini. Ya, talqin itu tujuannya apa? Talqin itu bukan tasmi'nya.
Tasmi' itu memperdengarkan. Kalau talqin itu memperdengarkan dengan tujuan apa? Diikuti. Kalau tasmi' beda. Dengar orang, misalnya nih, pakai audio nih. Saya mau sholat baca Al-Fatihah sama surat. Pakai audio. Allahu Akbar. Dah, dia dengerin aja apa yang ada di audio dari Al-Fatihah dan ini. Dia diam aja, sah nggak sholatnya? Nggak sah, karena dia bukan berposisi sebagai makmum. Nggak sah sholatnya. Begitu, ya. Lo bagaimana kalau misalnya, ini kan ada tetangga nih, Muslim nggak? Tetangga sih Muslim nggak? Muslim nggak Pak Budi? Muslim. Taib. Ini tetangga dan ini itu bukan bagian dari masjid. Bukan bagian dari masjid kan tetangga ini kan? Yaitu bagian masjid dengan aula dan ubin yang menyertai aula ini. Ya. Kemudian orang di samping ini pengen sholat berjamaah tanpa harus di masjid. Anda nggak tahu apakah suara keluar apa nggak nih, suara imam? Anggaplah suara imam keluar. Oke? Anggaplah suara imam keluar. Taib. Ibu-ibu yang ada di rumah samping kemudian sholat ikut dengan jemaahnya, interaksi imam ini, suara imam dari gerakan Allahu Akbar gitu, ya. Pertanyaannya, apakah ibu-ibu ini sholatnya sah sebagai berjamaah atau tidak? Tidak. Taib. Kemudian ibu-ibu ini mendengar imam baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ibu-ibu yang di samping itu, di rumah samping cuman dengerin doang, karena dia meniatkan posisi sebagai makmum. Sah nggak sholatnya? Tidak sah. Karena dia pada hakikatnya tidak makmum. Makmum ini ketika memang dia di masjid tersebut baru dia menjadi makmum. Begitu. Kecuali kalau rumah tersebut adalah bagian dari masjid, maka bisa dia menjadi makmum. Seperti apa rumah ini bagian dari masjid? Ya seperti rumah marbot mungkin. Yang memang dia nyambung ke masjid, yang mana diniatkan ini juga bagian dari masjid, maka ini masuk dalam masjid. Ya. Begitu, ya. Seperti yang ruangan di sini, ini misalnya ruangan marbot, ya. Kalau misalnya imam sholat di sini, kemudian marbotnya malas nggak jemaah, tampaknya bikin malas gitu misalnya. Saya mau sholat sendirian aja situ, berimamkan imam fulan di sini, maka itu ya tetap sah sebagai apa? Sebagai makmum. Tetapi ini juga sesuatu yang syadz, ya, yang janggal, ya janggal. Khawatirnya memang ada yang mengatakan sah, tapi khawatirnya bisa jadi tidak sah. Kenapa? Karena dia menyendiri dari segi saf. Sementara ada saf yang sudah mapan. Sebagian ulama mengatakan barang siapa yang membuat saf sendiri, pada ada saf yang dia tahu belum sempurna, maka salat menyendirinya itu bisa tidak sah. Kalau dia sengaja, ini misalnya ini saf kedua masih segini, dia buat sendiri saf ketiga. Sebagian ulama mengatakan orang ini enggak sah salatnya. Enggak semua ulama ya, sebagian ulama loh. Iya, enggak sah salatnya karena dia menyendiri. Oke. Iya, harus isian. Baik, kita lanjut insyaallah ba'da adzan insyaallah taala. Tafadhal. Baik, apakah di sini ada yang mau bertanya di antara jemaah? Ya, tafadhal. Ya, siapa duluan silakan. Ya Pak Amin, tafadhal Pak. Ya Pak. Terima kasih waktunya. Ya Pak. Itu apakah termasuk ta'awud? Enggak tahu, saya sih enggak tahu. Iya, a'udzu bikalimati termasuk ta'awudz. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, termasuk ta'awudz, tetapi itu tidak diucapkan untuk sebelum baca Al-Qur'an. Enggak. Bukan masalah kepanjangannya, bukan masalah kepanjangannya. Iya, zikir pagi petang, betul. Tapi di sini bentuk ta'awudz yang bukan disyariatkan untuk baca Al-Qur'an. Karena apa? Karena kata Allah Azza wa Jalla, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim.
Enggak ada di sini lafal billahi minasyaitonir rajim, tidak akan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini enggak, ini lebih umum daripada baca Al-Qur'an, Pak. Nah, jadi tidak dipasangkan di sebelum baca Al-Qur'an. Gimana? Ini masuk ke dalam zikir pagi petang atau masuk ke dalam doa meminta perlindungan secara umum. Tapi untuk mengkhususkan di sebelum membaca Al-Qur'an maka tidak. Maka jangan sebelum baca Al-Qur'an a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada ulama yang kayak gitu. Bapak aja mungkin yang kayak gitu. Ya, Pak ya. Inisiatif sendiri, jangan. Kenapa? Karena ta'awudz yang versi ini bukan ta'awudz untuk qiraah Quran. Ya, tidak ada contohnya. Ya, lafalnya juga jauh berbeda. Tapi tetap ini disebut bagian dari ta'awudz ya, sahih. Terus tepatnya dipakai di mana? Zikir pagi petang atau di doa umum. Iya. Zikir petang, oh iya, 3 kali zikir petang. Iya, maksud saya zikir petang saja. Dibaca di petang saja. Tapi ketika misal Bapak khawatir akan sesuatu karena doa ini mengandung makna, yaitu berlindung pada Allah dari segala keburukan gitu, maka ketika menghadapi sesuatu yang buruk atau khawatir akan sesuatu yang buruk boleh baca ini dengan niatan doa umum untuk hal ini gitu, bukan zikir petang gitu. Ya apa ya? Ya, betul. Saya tadi kebetulan bicara tentang tidak sah sholatnya misalkan orang yang ada di sebelah mendengar bacaan imam. Nah, problemnya adalah Sebentar, apa maksudnya gimana? Tadi kan misalkan di sini imam, terus kemudian mendengar bacaan, terus kemudian dia ikut sholat. Tetangga, maksudnya tetangga. Oke. Ya. Nah, pertanyaan Di sini maksudnya tidak sah, Pak, tidak sah sebagai makmum. Kalau dia tidak ikutan membaca Al-Fatihah, ya, maka dia tidak sah salatnya. Adapun kalau dia baca Al-Fatihah, sah salatnya. Cuman dia bukan sebagai makmum sejatinya gitu loh, walaupun dia ngikutin imam. Ya. Pertanyaannya adalah gini, Anda pernah dengar kalau misalkan ada anak kecil yang memutuskan saf itu membatalkan putusnya saf itu entah batal atau berkurang gitu, Ustaz. Oke. Pahalanya. Nah, kemarin Anda sempat dengar, pendengaran saya salah atau enggak? Ustaz kan baru pulang dari Baitullah. Ya. Nah, misalkan saat kita sholat di hotel seperti itu masuk dalam fadilah atau misalkan saat sholat fardu yang kita berjamaah itu boleh. Oke. Saya jelaskan insyaallah. Ya. Baik, afwan. Pertama masalah memutuskan shaf itu ya jelas itu bisa menjadi dosa ya. Kalau memang sengaja. Seperti apa memutuskan shaf? Seperti apa memutuskan shaf? Yaitu ketika shaf belum sempurna, dia di ujung sana misalnya. Ini sebenarnya memutuskan shaf. Ya. Ulama berbeda pendapat apakah dia sah atau enggak salatnya, tapi mudah-mudahan tetap sah, mudah-mudahan. Atau termasuk memutuskan shaf adalah ketika ada satu yang uzur keluar dari shaf, bolong satu shafnya ini, satu orang, satu porsi, dan tidak ada yang memenuhinya dari belakang maupun dari samping, enggak ditambal gitu loh, dibiarkan. Ini karena kejahilan biasanya gitu. Ya. Maka kata Nabi SAW, man wasalahu wasalahu Allah, wa man qata'ahu qata'ahu Allah. Siapa yang menyambung shaf maka Allah sambung dia dengan rahmat. Siapa yang memutus shaf maka Allah putus dia dengan rahmat Allah, dari rahmat Allah. Itu satu kasus. Adapun berkaitan dengan yang saya jelaskan pekan lalu ya Pak ya. Maka kondisinya ketika seseorang sholat di tanah Makkah, ya, ini ada khilaf di antara ulama, apakah sholat di masjid-masjid di tanah Makkah itu semua fadilahnya sama atau enggak? Maka sebagian ulama berpendapat dan ini lebih sahih, fadilahnya sama, yaitu sekali sholat di setiap masjid di tanah Makkah maka 100.000 derajat.
fadilahnya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan ketersambungannya walaupun secara audio saja. Satu tanah Mekah itu. Sejauh apapun itu, ketika memang disambungkan audio, maka ini ibarat satu masjid. Semuanya. Taib. Adapun bagaimana dengan jemaah yang mereka malah sholat di emperan-emperan di dekat Masjidil Haram, tapi enggak sampai ke masjidnya, tapi di emperan jalan. Apakah itu juga masuk juga? Insya Allah juga masuk, karena tetap satu tanah Mekah maksudnya. Tetap masuk insya Allah, karena mereka terdengar dan terkoneksi dengan suara langsung dari itunya. Maka insya Allah sama, insya Allah. Itu cuman di Mekah saja. Adapun di Madinah nggak boleh, nggak bisa. Di Madinah itu sering banyak misalkan di minggu 16 misalkan jamaah Indonesia, padahal tempatnya masih bolong, Ustaz. Wah, kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu, ya di Masjid Nabawi itu dimaafkan Pak. Selama itu kan masih di daerah ini ya, apa namanya, pelataran ya, apa namanya, itu masuk ke dalam masjid. Nah, adapun pengaturan shaf itu di Masjid Nabawi, masjid itu semua diberi udzur semuanya. Ada yang terputus lah, ada itu semua diberi udzur, semua dapat rahmat insyaallah. Karena hukumnya berbeda. Hukum ya pertama fadilah, keutamaan salat di Masjid Al-Haram dan tanah Makkah dan Masjid Nabawi, dan juga karena dua. Yang kedua yaitu karena udzur. Karena sulitnya untuk sulit. Iya. Karena tidak mudah makanya untuk para ulama berfatwa melewati orang yang sedang salat di Masjid Nabawi Masjidil Haram itu diberi udzur. Karena sesuatu yang sulit, Pak. Enggak mungkin. Imam kita ngelewatin, imam kita dilewatin. Kalau kita perang terus, gini terus, lama-lama enggak jadi salat. Senam lama-lama. Orang lewat mulu. Lama, udahlah gue enggak mau salat di sini lagi dah gitu. Hatta di shaf pertama sekalipun lewat-lewat orang itu. Apalagi yang lewat itu bukan orang Indonesia. Orang Indonesia masih sungkan-sungkan lewat. Masih agak sopan. Kalau orang Afrika, orang Arabnya itu lewat, lah kita aja lagi nunggu Jumatan. Ini udah rapat kayak gini, tiba-tiba ada kaki di sini, wing gitu kan. Itu biasa pakai gitu. Ya, tapi tapi kita nggak boleh jidal berantem atau apa di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu sesuatu yang sangat diingkari gitu. Ya udah terima aja, itu hal yang memang nggak bisa dilawan. Udah sabar aja. Ya begitu. Bahkan ketika lagi sujud ada yang lewatnya itu bukan di depan sujud kita, sepala. Iya, tinggal diinjek aja tuh pala tuh kan, di atas pala ngelewatin tuh. Tapi rata-rata orang Indonesia nggak gitu. Makanya kalau kita ke tanah haram, dan semoga Allah mudahkan ana dan antum ke tanah suci untuk ziarah dan menunaikan ibadah di sana, itu ketika kita melihat heterogennya nationality, yaitu suku, negara, orang dari negara beragam, itu kita bakal bersyukur jadi orang Indonesia, yakin. Benar. Bahkan ngelihat orang Arabnya langsung gitu, kita alhamdulillah gue jadi orang Indonesia gitu. Karena apa? Karena kita memiliki balance kultur budaya kesopanan yang baik gitu loh dibandingkan mereka, beneran. Kesabaran orang Indonesia itu beda, beneran. Iya. Kalau antum misalnya ngeliat orang Medan dengan mungkin lantang keras, kalah ini sama orang Arab beneran. Iya, karena Medan makanannya masih tradisional Indonesia. Di sana kan makan tiap hari daging ayam, kambing, beda kulturnya. Kekerasannya beda. Iya, orang Indonesia masya Allah. Karena kalau misalnya tuh bersyukur jadi orang Indonesia, alhamdulillah nggak jadi orang Arab. Mungkin orang Arab birik gitu juga. Alhamdulillah gue juga jadi orang Indonesia, kata orang Arab mungkin gitu ya. Kita nggak tahu ya. Tapi itu yang kita rasakan, masya Allah, alhamdulillah. Iya. Seandainya Pak Amin mungkin bukan orang Indonesia, orang Arab mungkin karakternya beda, nggak, senyumnya beda. Hah? Gimana Pak? Ana nggak tahu dah, Ana nggak tahu. Mau dibilang dosa, kayaknya dosa, tapi Ana nggak tahu. Cuman pastinya itu nggak beradab gitu loh, pastinya itu. Karena yang diberi rukhsah keringanan itu melewati orang yang sedang sholat. Adapun melewati orangnya dari atas gitu, ya maka nggak ada akhlak gitu bahasanya sekarang. Iya. Ada pertanyaan lagi Pak?
Pak Sano ya, Fadhil. Tentang memutus sok ya. Iya, Pak. Ketika kita masuk sok yang terakhir itu sudah penuh. Saf yang terakhir sudah penuh. Ya. Taib. Jadi kita sebagian itu berpendapat kita harus menarik satu orang dari yang sok itu ke belakang ke bermain kita. Itu bagaimana ya? Kita tarik satu. Iya, Bolong dong jadi safnya. betul. Kita tarik satu, terus kita masuk ke saf itu. Enggak, Pak. Gimana, Pak? Yang ujung. Enggak perlu seperti itu, Pak. Enggak perlu seperti itu. Masuk aja langsung sholat. Masuk ke dalam sholatnya langsung. Barangkali ada orang yang akan datang. Jadi di sini kesendirian karena kondisi, ya falas. Ya beruzur lah orang ini. Kan bukan dia yang ngerancanain. Tapi kalau dia tahu di samping sana ada kosong, dia tetap bikin saf baru, ini yang bermasalah. Dan ini banyak orang kayak gini. Banyak orang, dan banyak banget bahkan masih kosong banget gitu loh. Tetap aja. Hah? Pilih pintu gimana? Iya. Dan iya. Oh, jadi dia di pojokan dulu. Ngapain dia? Sholat. Nunggu orang nanti di tengah gitu. Oh iya, mikirnya gitu, iya. Iya. Ya ada juga yang memang dia langsung di samping. Kenapa nggak di tengah? Kenapa nggak bikin soft tuh di tengah? Langsung di kanan atau di kiri, di pojok sana menyendiri. Ada sebagian orang kayak gitu. Ya banyak orang kayak gitu. Karena nggak ngerti, karena nggak ngaji di Muhajirin. Itu akibat nggak ngaji di Masjid Muhajirin tuh, ya kan? Iya, dari tengah gitu kan? Hah? Ya. Tapi itu dari tengah, bukan dari kanan banget terus ke kiri, enggak. Tapi maksudnya di tengah udah ada, kemudian ke kanan gitu, orang yang di kanan, bukan dari kanan dulu kiri, enggak. Ya, alhamdulillah Bapak sudah dapat hidayah sepertinya. Ya. Oke, mungkin cukup, insyaallah ada lagi. Baik, mungkin cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khair jazaa. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.